Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan setelah kita menyelesaikan surah Ali Imran, maka saya berpendapat untuk kita melanjutkan dari bagian belakang Al-Quran, yaitu mulai dari surah Yasin ya. Maka bisa dilihat pada halaman 441 dari Mushaf Al-Quran, tepat pada akhir surah Fatir, kemudian bersambung dengan awal surah Yasin, surat yang ke-36. Kenapa dari surat Yasin? Pertama, surat Yasin sangat terkenal di kalangan orang-orang Indonesia, Yasinan. Yang kedua, karena surat Yasin ke bawah ini adalah seperempatan Quran yang paling terakhir. Jadi Quran itu dibagi 4 perempatan. Seperempat. Ya, seperempat yang akhir, rubuknya itu adalah mulai dari surat Yasin sampai dengan surat An-Nas. Maka surat Yasin ke bawah ini sama dengan surat-surat pendeknya Quran yang lebih sering dibaca oleh manusia, oleh umat Islam daripada surat-surat yang lain. Baik, saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 1 surat Yasin, ini ya-nya boleh dibaca imalah Yesin. Jadi boleh ya, boleh ye. Kemudian wal Qur'ani boleh dibaca wal Qur'ani. Ini qiraah Ibnu Katsir namanya. Kemudian ayat keempat, sirat boleh pakai sin, sirat. Dan justru asalnya itu memang pakai sin, asalnya.
Tapi kenapa diganti dengan shad? Itu karena supaya cocok dengan huruf ta yang sama-sama memiliki sifat isti'la. Kemudian ayat yang kelima, tanzila, boleh dibaca tanzilu, lamnya di dhamma, lu. Kemudian ayat 8, fahiya, haknya boleh disukun, fahya. Kemudian ayat ke-9, saddan, 2 kali, sinnya boleh di dhamma, suddan, dan terjemahnya tidak berubah, saddan suddan sama, ya, sama dengan lasun, lisun, lusun, sama, artinya maling. Nah, suddan, saddan sama. Kemudian ayat 10, a'angzartahum, boleh dibaca a'angzartahum. A-nya yang pertama panjang, a, kemudian a yang kedua tashil, a'angzartahum. Ini qiraah idkhal namanya. Kemudian ayat 12, nahnu nuhyi, nun ketemu nun, boleh idgham, nahnu nuhyi. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, maka Allah mengatakan pada surah Fatir ayat terakhir, ayat 45, walau dan kalaulah yu'akhidullah, Allah menyiksa an-nasa, para manusia, bima kasabu, dengan apa yang mereka lakukan, maksudnya dengan dosa-dosa mereka, ma taraka, niscaya Allah tidak meninggalkan, ala dhahriha, di atas punggungnya bumi, min dabbah, binatang melata, walakin, akan tetapi, yuakhiruhum, Allah memundurkan mereka, ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila sudah datang waktu mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, adalah, bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya atau semua hambanya, basira, maha melihat. Ini bagian terakhir dari surah Fatir yang bersambung dengan awal surah Yasin dalam satu halaman 441. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu seandainya setiap dosa manusia dihukum, setiap dosa dihukum, itu pasti sudah hancur bumi ini semuanya, sehingga tidak ada tersisa binatang melata di atas bumi. Semut tidak ada, nyamuk tidak ada, orang-orang tidak ada. Kenapa? Manusia banyak dosa. Maka kalau seandainya setiap dosa kita lakukan Allah kirim siksa, setiap dosa Allah kirim siksa, pasti sudah hancur lebur bumi, sudah nggak ada penghuninya lagi, termasuk semut-semut yang ada di rong-rong sudah mati semua. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kada al-ju'al ayyahlik, nyaris binatang-binatang kecil-kecil di bumi ini hancur semua. Kenapa? Lidzunubi bani Adam, gara-gara dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, kemudian Allah kirimkan siksa kepada mereka. Tapi kenapa Allah tidak melakukan hal itu? Allah jawab, yuakhiruhum ila ajalin musamma, karena memang Allah sudah menetapkan bahwa siksa Allah itu nanti diundur sampai waktu yang sudah ditentukan, yaitu di akhirat. Dan inilah perbedaan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu begitu membangkang terhadap nabinya, Allah langsung kirim siksa, semuanya hancur lebur saat itu juga, nggak tersisa, habis tanpa sisa, hatansa, habis tanpa sisa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah tetapkan diberi tempo. Barangkali ada yang mau tobat nih. Dulu dia suka mabuk-mabuk, tapi setelah tua, setelah menikah, kemudian memperbaiki diri, akhirnya jadi jamaah masjid, bahkan lebih rajin daripada yang dulu-dulu tidak pernah mabuk. Ada tahu orang-orang gitu? Nah, itu karena Allah memberikan jeda untuk umat Nabi Muhammad ini, tidak langsung disiksa, dan itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu bentuk rahmatan lil alamin yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengatakan, kami utus kamu wahai Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, bentuk rahmatnya untuk seluruh alam apa? Salah satunya itu tadi, ya. Untuk umat beliau tidak langsung dibinasakan, tapi dikasih tempo waktu, barangkali mau tobat silahkan tobat, ya, sehingga tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya maksiat yang dilakukan manusia itu berhak sebenarnya untuk dikirimi siksa. Allah menyebutkan pada ayat yang lain, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di muka bumi itu dengan sebab tingkah pola manusia, yaitu maksiatnya manusia. Jadi kerusakan yang ada di bumi ini gara-gara tingkah pola manusia. Andaikan tidak ada tingkah pola manusia, Allah tidak kirimkan gempa, Allah tidak kirimkan tsunami, sehingga tidak ada kerusakan di atas muka bumi. Demikian juga Allah mengatakan pada surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kamu itu gara-gara tingkah kamu, yaitu dosa-dosa. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan banyak dosa kita. Jadi banyak dosa kita yang dimaafkan Allah. Maka karena dosa kita banyak dimaafkan Allah, akhirnya Allah tidak kirim setiap ada dosa siksa, setiap ada dosa sisa, tidak. Kenapa Allah tidak kirim dosa siksa setiap ada dosa? Ya karena kalau dikirim siksa setiap ada dosa, ya hancur sudah. Makhluk semuanya sudah tidak akan ada di atas muka bumi. Padahal makhluk-makhluk ini tidak semuanya berbuat dosa. Semut apakah berbuat dosa? Kan tidak. Nyamuk apakah berbuat dosa? Tidak. Yang berbuat dosa manusia, tapi gara-gara Allah kirim siksa semuanya kena. Allah tidak seperti itu. Demikian juga sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, "Lam yamna' qaumun zakata amwalihim illa mun'il qatar minas sama." Kalau suatu kaum itu tidak mengeluarkan zakat, maka Allah tahan air hujan dari langit. Walau lal bahaim lam yumtaru, andaikan tidak ada ternak-ternak, Allah tidak kirim hujan. Berarti Allah kirim hujan kenapa? Gara-gara ada ternak-ternak itu yang mereka tidak punya dosa. Andaikan tidak ada ternak-ternak di atas muka bumi, Allah sudah tahan tidak ada hujan sama sekali total sampai manusia mati kelaparan, mati kekeringan. Seandainya tidak ada ternak-ternak itu, tapi gara-gara ada ternak-ternak Allah tidak kirim siksa. Gara-gara ada dabbah, binatang-binatang melata, maka Allah tidak kirim siksa kepada manusia. Ini bentuk rahmat Allah kepada manusia. Tapi kemudian Allah mengancam di akhir ayat, kalau sudah tiba ajal mereka, Allah itu maha mengetahui terhadap hamba-hambanya, alias akan membalas tingkah pola semua hambanya. Kalau tingkahnya bagus dibalas kebaikan, kalau tingkahnya jelek dibalas keburukan, yaitu siksa. Mudah-mudahan semua kita mendapat ampunan dari Allah atas tingkah pola kita dan mendapat rahmat Allah sehingga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir ringkas surah Yasin. Surah ini disebut Yasin karena dimulai dengan ayat yang berbunyi Yasin. Apa makna Yasin? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Yasin itu nama Allah, tapi enggak ada dalilnya yang sahih. Ada yang mengatakan Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga tidak ada dalilnya yang sahih. Maka orang-orang kan suka selawatan pakai Yasin. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Nah itu karena menganggap Yasin adalah nama Nabi Muhammad, tapi enggak ada dalilnya yang kuat, enggak ada. Ada yang mengatakan Yasin itu artinya ya insan, wahai manusia. Ini bahasa orang-orang Ethiopia, memanggil orang itu Yasin. Kalau bahasa Arabnya ya insan, kalau bahasa Indonesianya wahai manusia. Adapun mayoritas para ulama mengatakan setiap ayat-ayat yang di awal surat yang isinya huruf-huruf yang terpotong-potong begini, ya, sin atau alif, lam, mim, itu adalah tidak ada yang mengetahui tafsirnya selain Allah. Ini mayoritas para ulama. Nah, kita ikut mayoritas para ulama saja. Bahwasanya Yasin itu artinya apa? Ya Yasin. Maknanya apa? Enggak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, alif lam ra, nun, kaf, ha ya ain shad. Semua itu kita enggak ada yang tahu artinya selain Allah. Terus kalau tidak diketahui artinya, apa fungsinya? Bukankah ayat Quran tidak ada yang sia-sia?
Nah, maka jawabnya adalah fungsinya untuk menantang orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir, kamu katakan Quran ini buatan Nabi Muhammad, bukan datang dari Allah. Coba kamu buat Quran yang seperti Qurannya Nabi Muhammad, bisa enggak? Satu surat saja seperti surat yang dibawakan Nabi Muhammad, yang pendek-pendek, bisa enggak? Tantangan itu sampai hari ini tidak ada yang bisa meladeni. Padahal Quran itu huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang kalian pakai. Kalian punya huruf ya, punya huruf sin, punya huruf alif, punya huruf lam, punya huruf mim. Quran isinya sama, hurufnya sama, nggak beda. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, itu hurufnya. Nah, kalian punya huruf yang sama yang dipakai oleh Quran, tapi kalau kalian tidak bisa membuat satu surat saja seperti Quran, berarti betul-betul Quran ini wahyu dari Allah sehingga tidak bisa ditandingi. Nah, maka Yasin ini tujuannya adalah tantangan untuk orang-orang kafir. Ayo buatlah surat yang seperti Yasin, yang huruf-hurufnya sama, ada ya-nya, ada sin-nya, ada macam-macam hurufnya itu, tapi hurufnya sama dengan huruf yang kalian pakai. Ternyata kalian nggak bisa membuatnya. Karena itu silahkan antum perhatikan, setiap ada ayat-ayat yang seperti ini, Yasin, Alif, Lam, Mim dan sebagainya, pasti setelah itu Allah akan bicara soal Quran. Allah bicara tentang apa? Quran. Misalnya dalam Al-Baqarah, Alif, Lam, Mim, kemudian dzalikal kitabu, kitab itu yaitu Quran. Nah, di sini juga begitu. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, Al-Hakimi, yang muhkam. Muhkam itu apa? Muhkam itu dikokohkan ayatnya. Dikokohkan maksudnya gimana? Tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dimasuki kebatilan dari depan, dari belakang, dari samping, dari kiri, samping kanan, samping kiri, nggak bisa. Satu titik saja dalam Quran diubah oleh seseorang, langsung ketahuan. Tidak mungkin orang berhasil mengubah ayat Quran. Inilah kehebatan Quran yang tidak ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur itu semuanya sudah berubah, tidak ada yang asli-asli, nggak ada. Kalau Quran dicari dari manapun juga, negara Arab maupun negara Jawa, sama-sama Qurannya 30 juz tidak pernah berubah. Qurannya orang ahli sunnah dengan orang-orang Syiah sama juga 30 juz, tidak ada perubahan. Yang tidak percaya ucapan saya ini silahkan datang ke Iran, kampungnya orang-orang Syiah yang sesat itu. Antum sholat di masjidnya orang Syiah, kemudian antum ambil Qurannya. Nah, antum lihat, pasti 30 juz tidak berubah. Tidak mungkin Quran diubah, nggak mungkin, nggak bisa. Maka Quran itu sifatnya apa? Hakim. Hakim itu maksudnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam surah Hud ayat 1. Kitabun uhkimat ayatuhu. Satu kitab yang ayat-ayatnya itu sudah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan ayat-ayat Quran ini bersifat muhkam, dikokohkan sehingga tidak bisa dimasuki kebatilan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, nggak bisa. Disusupi kebatilan nggak bisa. Ya, Quran tetap akan suci sebagaimana dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, laminal mursalin, sungguh termasuk orang-orang yang diutus oleh Allah. Jadi kamu betul-betul Rasul, sehingga Quran betul-betul wahyu dari Allah. Tidak seperti sangkaan orang-orang kafir, Quran itu buatan Muhammad. Loh, sejak kapan Nabi Muhammad bisa membuat Quran? Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Buktinya Nabi Muhammad ketika didatangkan kitab Taurat, coba dibuka kitab Taurat, mana hukum Taurat tentang masalah orang berzina dihukum apa? Itu Nabi nggak bisa kok baca. Ditunjukkan kepada yang buka Taurat, ini ayatnya ini. Nah, berarti Nabi kan nggak bisa baca. Kalau Nabi bisa baca nggak perlu ditunjukkan, sudah, karena sudah dibukakan, tinggal baca saja. Tapi harus ditunjukkan nih ayatnya ini. Dan waktu itu ayatnya mereka tutupi, ayat tentang ayat zina ditutupi dengan jari supaya tidak ketahuan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ditipu seperti itu, Nabi sendiri juga nggak ngerti, tapi ditegur oleh sahabatnya, ya Rasulullah, itu ayat yang ditutupi jari, tolong suruh buka. Nah, setelah dibuka ternyata ada ayat tentang rajam bagi orang yang zina dalam hukum kitab Taurat. Nah, ini bukti bahwa Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Meskipun di sini terjadi perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan orang-orang Syiah. Kalau Ahlus Sunnah meyakini Nabi tidak bisa baca tulis.
Adapun orang-orang Syiah mengatakan Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis, yaitu urusan mereka bukan urusan kita. Kemudian Allah mengatakan ala, di atas siratin, jalan mustaqim yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima Allah hanyalah Islam. Dalilnya dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillah. Kamu wahai Muhammad menunjuki kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah. Jadi siratim mustaqim maksudnya adalah jalannya Allah. Jalannya Allah adalah agama Islam. Maka Nabi Muhammad agamanya apa? Islam. Bahkan seluruh nabi, 124.000 nabi, agamanya semuanya sama, Islam. Nggak ada nabi beragama Yahudi, agama Nasrani, nggak ada. Nah, sebagian orang kan mengira Nabi Musa agamanya Yahudi, Nabi Isa agamanya Nasrani, ngawur itu. Nabi Musa ya Islam, Nabi Isa ya Islam. Tapi setelah Nabi Musa mati, kemudian orang-orang sesat, akhirnya muncul agama Yahudi. Nabi Isa Islam, tapi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, akhirnya sebagian orang jadi sesat, akhirnya muncullah agama Nasrani. Begitu maksudnya. Jadi bukan kok Nabi Musa bawa agama Yahudi, enggak pernah. Sama dengan Nabi Muhammad bawa ajaran yang benar, tapi kemudian umatnya terpecah-pecah. Ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Mu'tazilah. Nah, itu nyempal-nyempal, itu sesat semua kayak begitu. Nah, kembali ke sini. Nabi Muhammad di atas jalan yang lurus. Kemudian Allah mengatakan tanzilu, diturunkan Al-Aziz oleh Zat yang Maha Gagah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Artinya Quran ini yang menurunkan Allah, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa fungsinya Allah menurunkan Quran? Buat apa? Allah katakan pada ayat yang ke-6. Litungdzira, supaya Allah memberikan litungdzira, supaya engkau memberikan ancaman qauman, kepada suatu kaum, ma'ungdzira, yang belum diancam abauhum, nenek moyang mereka, fahum, maka mereka itu ghafilun, lalai, yaitu lalai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsinya diturunkan Quran apa? Untuk memberikan ancaman kepada orang-orang Arab yang mereka sesat. Sesatnya gara-gara nenek moyangnya tidak ada pengancam yang datang kepada mereka, tidak ada mubalik yang datang kepada mereka. Dan inilah tugasnya para nabi. Setelah nabi yang terdahulu mati, pasti akan muncul kesesatan-kesesatan. Semakin lama akan semakin sesat. Nah, kalau sudah pada sesat begitu, barulah Allah kirimkan nabi baru. Itu sejak dulu Allah melakukan seperti itu, sejak nabi-nabi terdahulu sampai dengan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita ambil pelajaran, berarti ibunya Nabi Muhammad, bapaknya Nabi Muhammad itu termasuk qaumam ma ungdzira abauhum. Kaum yang nenek moyangnya belum mendapatkan ancaman atau penjelasan tentang Islam. Makanya bapaknya Nabi Muhammad dan ibunya Nabi Muhammad itu termasuk ahlul fatrah, orang-orang yang mati ketika tidak ada nabi yang diutus, masa-masa sepi, tidak ada nabi. Nabi yang dulu sudah mati, kemudian sudah tidak ada lagi yang mengancam tentang mengajarkan tentang agama Islam ini, maka mereka matinya dalam kondisi tidak ada nabi ini. Nah, orang-orang ahlul fatrah ini, meskipun mereka matinya tidak dalam keadaan Islam, tapi tidak bisa dikatakan mereka nanti ahli neraka, nggak bisa. Karena itulah muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Bapak ibu Nabi itu ahli neraka atau ahli surga? Ada yang mengatakan ahli neraka dengan hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Ada yang mengatakan bukan ahli neraka. Kalau saya mengikuti pendapat Syekh Syangqiti, ahli tafsir kontemporer yang sangat terkenal itu, beliau mengatakan bahwa bapak ibu Nabi Muhammad itu termasuk qaumam ma ungdzira abauhum, kaum yang nenek moyangnya belum mendapatkan ancaman, sehingga karena belum mendapatkan dakwah, maka mereka termasuk ahlul fatrah, yang ahlul fatrah itu tidak bisa dikatakan sebagai ahli neraka. Tapi nanti ahlul fatrah di akhirat akan diuji oleh Allah. Kalau taat kepada Allah, dia akan dimasukkan surga. Kalau tidak taat kepada Allah, dia akan dimasukkan neraka. Apa ujian Allah di akhirat untuk mereka? Allah akan menguji mereka dengan mengatakan udkhul nar,
Ayo masuk neraka situ. Nah, yang taat kepada Allah meskipun disuruh masuk neraka sama Allah taat, akhirnya nyemplung. Tapi ketika dia masuk ke dalam neraka ternyata malah mendapatkan surga. Ini ujian dari Allah bagi orang-orang yang belum mendapatkan dakwah karena tidak adanya pendai pada masa fatrah tadi, pada masa sepinya Nabi tadi. Kemudian Allah mengatakan laqad sungguh-sungguh haqqa telah pasti al-qaulu siksa ala aktsarihim terhadap kebanyakan mereka, terhadap mayoritas mereka. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan ketetapan dari Allah bahwa mereka tidak beriman. Setiap manusia itu kan sudah ada ketetapannya, Pak. Dalam perut ibunya itu sudah ditetapkan, kamu besok ahli neraka, kamu besok ahli surga, sudah ada ketetapan. Maka sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau sudah ada ketetapan, ngapain kita beramal? Ya kita beramal-amal, sholat jamaah, ngaji dan sebagainya. Kalau akhirnya kita ditetapkan masuk neraka gimana? Nah, maka kata Nabi, i'malu fakullun muyassar lima khulaqala. Tetap saja beramal terus, nggak usah mikirkan kayak gitu. Karena itu bukan urusan kita, itu rahasia Allah. Takdir kita itu ahli neraka atau ahli surga kan kita nggak ada yang tahu, Pak. Karena nggak ada yang tahu ya nggak usah diurusi, itu urusan Allah sudah. Yang penting kalian kewajibannya beramal selesai. Kalau kita itu beramal yang baik, Allah akan memudahkan kita untuk sesuatu yang baik nantinya. Nah, kalau dimudahkan untuk sesuatu yang baik berarti calon ahli surga. Maka yang sudah rutin jamaah ke masjid jangan ditinggalkan jamaah ke masjid. Kenapa? Jamaah ke masjid itu tanda-tanda ahli surga. Nabi mengatakan siapa yang dimudahkan untuk suatu amal, maka itu berarti dia diciptakan untuk amal tersebut. Diciptakan untuk surga, akan dimudahkan untuk amalan-amalan surga. Maka bahwa kita datang ke pengajian, bahwa kita membaca Quran, bahwa kita sholat jamaah, itu justru tanda-tanda bahwa Allah ciptakan kita untuk surga, sehingga ada tanda-tanda surga pada diri kita. Mudah-mudahan semua kita mati husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, khalaqallahu Yahya bin Zakaria fi batni ummihi mu'minan. Allah ciptakan Nabi Yahya bin Zakaria dalam perut ibunya sudah sebagai orang mukmin. Wa khalaqa Fir'auna fi batni ummihi kafira. Allah sudah ciptakan Fir'aun dalam perut ibunya sebagai orang kafir. Jadi ketika Fir'aun lahir ya nggak akan dapat petunjuk, nggak akan. Kenapa? Sudah ditetapkan di perut ibunya sebagai orang kafir. Baik, kembali ke sini ayat 8 Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah ja'alna kami jadikan fi a'naqihim pada tengkok-tengkok mereka aghlalan belenggu-belenggu. Fahiya maka belenggu-belenggu tadi ilal adqan sampai ke dagu-dagu. Fahum muqmahun maka mereka mendongak kepalanya. Yang disebut belenggu itu adalah aghlal, itu adalah belenggu yang digunakan untuk mengikat tangan dan tengkuk. Jadi gambarannya kayak gini. Nah, tangannya disambungkan pada tengkuk kemudian diikat. Ya orang kayak gini sudah nggak bisa apa-apa, Pak. Noleh nggak bisa, kepalanya hanya terangkat begini, nggak bisa apa-apa. Ini maksudnya perumpamaan bahwasanya mereka dalam mendapatkan hidayah jauhnya mereka seperti jauhnya orang yang terbelenggu tadi. Orang terbelenggu bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Mau bergerak tidak bisa. Nah, maka orang-orang kafir yang sudah ditetapkan kafir, yang sudah ditetapkan masuk neraka, yang sudah ditetapkan dalam perut ibunya sebagai calon ahli neraka, itu gambarannya seperti itu. Tidak akan bisa mendapatkan hidayah sebagaimana susahnya orang yang terbelenggu sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana. Ini gambaran. Kemudian Allah mengatakan waja'alna dan kami jadikan mim baini aidihim di depan mereka suddan ada tutup, wa min khalfihim dan dari belakang mereka suddan ada tutup. Fa aghsyainahum maka kami tutupi mereka fahum la yubsirun maka mereka tidak bisa melihat. Maksudnya tutup ini apa? Tutup yang menutupi mereka dari kebenaran sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Karena itulah dalam doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, Allahumma arinal haqqa haqqa
Ya Allah, tampakkanlah kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna tiba'ah, berilah kami rizki untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Betapa banyak orang yang tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Sebaliknya, melihat kebatilan sebagai kebenaran. Isu bohong dianggap benar. Betapa banyak orang kayak begitu. Makanya kita diajari doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Tampakkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan ya Allah, dan berilah rezeki kami untuk menjauhi kebatilan tadi. Betapa banyak orang yang tidak tahu bahwa kebatilan itu batil. Betapa banyak orang yang tidak tahu bahwasanya perkataan semua agama sama itu adalah batil. Bahkan ada seorang doktor itu Pak, gelarnya doktor, berarti kan pinter, otaknya encer berarti, kuliahnya di luar negeri, tapi dia membawa paham batil, mengatakan semua agama sama. Orangnya sudah mati, nggak usah saya sebutkan namanya, tapi terkenal orang cerdas. Bahkan dia mengatakan iblis itu tingkat tauhidnya paling tinggi. Kenapa? Disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, maunya sujud sama Allah. Berarti tauhidnya paling tinggi, ngawur sekali. Iblis kok tauhid ini gimana? Iblis itu kafir, bukan tauhid. Apakah tidak membaca dalam Quran? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis kafir. Kok kamu katakan iblis punya tauhid? Enggak benar. Nah, itulah contoh orang-orang yang ditetapkan sesat oleh Allah meskipun gelarnya doktor, tapi tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, tidak bisa melihat kebatilan sebagai kebatilan. Itu berarti di depan mereka diberi tutup oleh Allah sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Di belakang mereka diberi tutup oleh Allah sehingga nggak bisa melihat kebenaran. Fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat, yaitu tidak bisa melihat kebenaran. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 10, wasawaun, dan sama saja, alaihim, atas mereka. A'angdartahum, apakah engkau berikan ancaman kepada mereka? Am lam tungdirhum, atau kamu tidak berikan ancaman kepada mereka, wahai Nabi Muhammad? La yuminun, mereka tetap tidak akan beriman. Ini ayat-ayat ini semuanya bicara tentang orang-orang yang sudah ditakdirkan kafir atau ditakdirkan ahli neraka. Mau dikasih petunjuk, mau didiamkan, tetap saja akan kafir, mati kafir. Adapun orang-orang yang diberi hidayah akhirnya meninggalkan kafirnya menjadi muslim, itu berarti di perut ibunya dulu memang ditakdirkan sebagai orang yang mukmin. Contohnya siapa? Ya banyak. Sahabat-sahabat Nabi dulu kan orang-orang kafir. Umar bin Khattab itu pentolan kafir itu. Bahkan dia masuk Islamnya gara-gara ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam dia ambil pedang, dia katakan, Muhammad di mana ini, saya bunuh saja, bikin resah masyarakat. Maka dia datang ke Masjidil Haram, ternyata Nabi Muhammad sedang salat tahajud. Bacaan Qur'annya sangat indah, maka diperhatikan, wah indah sekali bacaannya ini. Muhammad ini tukang syair ini, indahnya bukan main syairnya. Tapi ternyata Nabi Muhammad membaca ayat wa ma huwa biqauli syair, Quran itu bukan ucapan penyair. Maka Sayyidina Umar langsung masuk dalam hatinya, loh kok dia bisa membaca batin saya? Berarti Muhammad ini dukun ini. Ternyata Nabi Muhammad membaca ayat berikutnya yang berbunyi wa ma huwa biqauli kahin, Quran bukan ucapan dukun. Akhirnya Sayyidina Umar langsung lemes, wah ini berarti Quran betul-betul wahyu dari Allah. Akhirnya dia pulang, tidak jadi membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah sejak saat malam itu dia jadi tertarik kepada Islam. Akhirnya masuk Islam betul. Nah, Sayyidina Umar, dia asalnya kafir, kemudian diberi ancaman ayat-ayat Quran, akhirnya kok masuk Islam. Kok tidak sesuai dengan ayat ini? Ayat ini kan mengatakan sama saja, apakah diancam atau tidak diancam, mereka tidak akan beriman. Nah, jawabannya adalah tadi, ayat-ayat ini bicara tentang orang kafir yang ditetapkan sejak di perut ibunya nanti akan mati kafir. Adapun Sayyidina Umar tidak termasuk yang di sini. Dia kafir memang, tapi tidak ditetapkan sebagai kafir. Buktinya akhirnya masuk Islam. Tapi hendaklah kita khawatir, karena kita masing-masing tidak ngerti apakah takdir kita dalam perut ibu kita dulu sebagai muslim atau kafir, kita nggak ngerti. Maka kita harus hati-hati.
Hati-hatinya bagaimana? Tadi, amalan-amalan baik yang sudah bisa kita lakukan jangan dilepaskan. Kuatirnya kalau dilepaskan lama-lama malah lepas semua kebaikan, akhirnya mati su'ul khotimah, na'udzubillahi min syarri dzalik. Kata guru saya Syekh Syangqiti, ahli fikih di Mekah yang masih hidup. Beliau mengatakan Ibnu Umar itu kalau melakukan ibadah haji atau umrah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat mustajab, ya Allah, sebagaimana Engkau sudah menetapkan setiap manusia itu apakah dia ahli neraka ataukah ahli surga, maka tetapkanlah kebaikan untuk saya ya Allah. Jadi Ibnu Umar khawatir, padahal Ibnu Umar sahabat Nabi saja khawatir kalau matinya mati su'ul khatimah. Bagaimana dengan orang-orang biasa seperti kita? Maka jangan sampai kita sangat pede, wah saya pasti mati husnul khotimah. Loh, kok memastikan itu dari mana? Enggak ada yang bisa memastikan. Kita bisanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan itu supaya tercapai, marilah kita jaga kebaikan-kebaikan kita. Baik, kemudian Allah mengatakan pada ayat 11, innama, sesungguhnya tiada lain, tungziru, engkau memberikan ancaman kepada manittaba'a dzikr, orang yang mengikuti peringatan yaitu Al-Qur'an, wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, bil ghaibi, pada waktu gaib, yaitu pada waktu tidak dilihat orang yang lain, fabasyirhu, maka berilah kabar gembira dia itu, bimaghfiratin, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia yaitu surga. Maksud ayat ini adalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ancaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah orang-orang yang memiliki sifat ini. Sifatnya apa? Ittaba'a dzikr. Dia mengikuti Al-Qur'an. Jadi marilah kita mengikuti Al-Qur'an. Apa kata Quran? Udah ikuti saja. Tidak usah dilanggar. Misalnya Al-Qur'an mengatakan la ta'kulur riba, jangan makan riba. Nah, berarti riba haram. Jangan makan riba dan jangan memberi makan riba, karena memakan riba ataupun memberi makan riba kata Nabi sama saja dosanya, sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nabung di bank berarti kita makan riba, atau pinjam uang dari bank berarti kita memberi makan riba kepada banknya, sama saja haram, tidak boleh, sama saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan, itu berarti ittaba' dzikr, mengikuti peringatan dari Allah, mengikuti Al-Qur'an. Sifat yang kedua, khasyar rahman bil ghaib, takut kepada Allah pada saat ghaib. Pada saat ghaib maksudnya pada saat tidak ada orang. Karena sebagian manusia takutnya kepada Allah hanya ketika banyak orang saja. Kalau pas sepi nggak takut lagi sama Allah, tidak merasa bahwa Allah melihat. Orang-orang munafik itu kan mereka takutnya hanya ketika ada manusia. Banyak manusia ikut sholat jamaah, kenapa? Khawatir nanti dicap kafir. Tapi kalau nggak ada orang, ya sudah, nggak akan sholat mereka. Kenapa? Karena tidak ada takut kepada Allah sama sekali. Karena itu dari ayat ini kita ambil pelajaran. Pertama, marilah kita mengikuti Al-Quran. Ittaba'adz dzikra. Adz-dzikr itu adalah nama lain dari Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain, Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan adz-dzikr, yaitu Al-Quran. Pelajaran yang kedua, marilah kita pupuk rasa takut kepada Allah dalam hati kita. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan dua. Satu, mendapatkan ampunan. Yang kedua, mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah menyebut jannah dengan istilah ajring karim, pahala yang mulia. Dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Mulk, Allah menyebutnya dengan istilah ajrun kabir, pahala yang besar. Surat Al-Mulk ayat 12. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayatnya mirip ini. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah pada saat mereka sendiri, bagi mereka pahala apa? Ampunan dan pahala yang besar. Nah, kalau di sini lahum maghfiratun atau bi maghfiratin wa ajrin karim. Maka namanya jannah atau surga itu banyak sekali. Darul Muqamati itu nama lain dari surga. Ajrun Karim itu surga. Ajrun Kabir itu surga. Al-Husna itu surga. Daru Adin, Jannatu Adnin itu surga. Banyak sekali namanya.
Nah, makanya orang Arab mengatakan setiap perkara yang dimuliakan atau dianggap penting itu biasanya dikasih nama-nama yang banyak. Maka orang Arab memberi nama singa dengan 1000 nama, kata Imam Nuwairi. Kenapa? Karena singa dianggap sesuatu yang istimewa bagi orang-orang Arab, karena orang Arab itu suka sifat keberanian. Nah, singa itu dianggap ikon keberanian. Ayat terakhir pada halaman ini Allah mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah, nahnu kamilah nuhyi menghidupkan al-mauta, orang-orang mati, maksudnya dihidupkan dari kuburnya masing-masing. Wa naktubu dan kami mencatat ma qaddamu apa yang sudah mereka lakukan yaitu di dunia. Wa atharahum dan juga bekas-bekas mereka juga kami catat. Wa kulla syai'in dan segala sesuatu ahsainahu kami telah menjaganya fi imamin mubin dalam kitab yang nyata yaitu dalam Al-Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini maksudnya adalah setelah orang mati nanti akan dihidupkan oleh Allah. Setelah dihidupkan untuk apa? Dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Makanya Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu. Semua yang kalian lakukan itu ditulis. Yang menulis siapa? Dalam ayat ini Allah mengatakan kami Allah menulis. Tapi yang dimaksud adalah yang menulis para malaikat yang disuruh oleh Allah. Karena yang menyuruh Allah, maka kadang-kadang disebutkan Allah lah yang menulis. Sementara maksudnya adalah malaikat-malaikat suruhan Allah yang menulis. Apa yang dimaksud atharohum? Bekas-bekas manusia juga ditulis oleh malaikat. Bekas itu maksudnya apa? Nah, bekas ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, bekas itu maksudnya adalah amal-amal yang dia tinggalkan tapi masih bermanfaat. Misalnya wakaf. Wakaf masjid ini kan masjid wakaf lagi. Yang mewakafkan sudah mati tapi masjidnya masih digunakan. Itu namanya atharohum, bekas-bekas mereka. Itu ditulis oleh Allah, ada pahalanya. Karena itu marilah sebelum kita mati hendaklah kita punya apa? Amal wakaf. Ada pembangunan masjid, ikut meskipun hanya 100.000. Kenapa? Jadi semen jadi tembok, tembok digunakan untuk sholat, maka dapat pahala. Itu tafsiran yang pertama, atharohum, bekas-bekas, yaitu yang ditinggalkan setelah mati, kebaikan-kebaikan yang masih berjalan setelah mati kita. Bisa berupa ilmu yang diajarkan, bisa berupa sedekah jariyah atau wakaf, bisa anak-anak yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau manusia mati maka amalnya sudah putus, tidak mengalirkan pahala kecuali dari 3 hal: ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh, kemudian sedekah jariyah. Tafsiran yang kedua, atharohum, bekas-bekas mereka, itu maksudnya adalah bekas langkah kaki menuju ke masjid. Tafsiran seperti ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nasi ajran fis shalah." Orang yang paling besar pahalanya dalam ibadah salat, ab'aduhum ilaiha mamsha, yang paling jauh perjalanan kakinya menuju ke masjid. Fa ab'aduhum, lalu yang berikutnya. Walladzi yantadhirus shalah, adapun yang menunggu salat dikumandangkan, diiqamati, hatta yusalliha ma'al imam, sampai dia salat jamaah bersama imam. A'dhamu ajran, lebih besar pahalanya, minal ladzi yusalliha, daripada yang salat sendirian, tsumma yanam, kemudian dia segera tidur. Jadi yang sholat jamaah di masjid pahalanya lebih besar daripada yang sholat di rumah sendiri. Di rumah sendiri pahalanya 1, yang di masjid pahalanya 27 atau 25. Hadisnya sama-sama sahih. Nah, yang berkaitan di sini adalah sabda Nabi pada kalimat yang pertama, yang paling besar pahalanya dalam ibadah sholat yang paling jauh berjalan kakinya. Itulah yang disebut sebagai athar, bekas-bekas, yaitu langkah-langkah kaki. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, inna atharakum tuktab, sesungguhnya bekas-bekas kalian, yaitu langkah kaki ke masjid, itu dicatat oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah juga mengatakan, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, jangan pindah rumah kalian, meskipun rumah kalian jauh dari masjidku, jangan pindah. Kenapa? Ala tahtasibuna atharakum ilal masjid, apakah kalian tidak mau dapat pahala dengan langkah-langkah menuju masjid? Rasulullah juga mengatakan, ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum, tetaplah di kampung kalian, jangan pindah. Tuktab atharukum, langkah-langkahmu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan tidak hanya berangkat ke masjidnya yang dicatat, pulang dari masjid pun juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua kita amalannya diterima oleh Allah, sehingga pahala langkah kita ke masjid dan langkah pulang kita ke masjid semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat dipelajari, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.